Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk tetap hidup di dunia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidayah masih bersemayam di dalam hati kita untuk mentaubati apa yang telah lalu dan memperbaiki apa yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita pelajaran, memberikan kita keteladanan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman rahmati Allah, masih bersama Abdul Khair ya. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita dalam kitab Al-Yawm An-Nabawi yang insya Allah sampai hari ini kita sudah masuk ke waktu maghribnya Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah bahas tentang waktu asar beliau atau waktu asar dari ba'da salatin asar sampai menjelang maghrib. Apa yang beliau lakukan diantaranya adalah mengunjungi para istri-istri beliau, berkeliling, mengucapkan salam, mendoakan, ngobrol dengan istri-istri beliau ya, dan lain sebagainya. Baik, kita mempersingkat saja. Insya Allah pertemuan kali ini adalah tentang apa yang Rasul kerjakan dari waktu maghrib ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika waktu maghrib. Mari kita baca. Fa idza udzina lil maghrib lam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qalilan. Apabila sudah azan maghrib, Rasulullah tidak lama-lama, kemudian Rasulullah langsung saja bergegas untuk melaksanakan salat. Thumma yakhruju ila salat fa idza kharaja wajada ashabahu qad ibtadaru as-sawari yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib. Kemudian Rasulullah melihat para sahabat sebelum Rasulullah melaksanakan salat jamaah, para sahabat melakukan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Kemudian Rasul bersabda, "Shallu qabla al-maghribi rak'ataini, shallu qabla al-maghribi rak'ataini, thumma shallu qabla al-maghribi rak'ataini liman syaa." Kata Rasulullah, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib siapa yang ingin atau yang mau saja, gitu ya. Wa huma rak'atani khafifatan, 2 rakaat yang ringan. Haitsu lam yakun baina adzan al-maghrib wa iqamatiha illa waqtun qalil. Karena antara adzan maghrib dengan qamat itu biasanya memang tidak lama-lama ya. Baik di masjid-masjid kita di Indonesia atau di masjid-masjid di Arab Saudi, bahkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, antara adzan dengan iqamah tidak terlalu lama, sehingga orang yang mau salat 2 rakaat pun masih mampu sebenarnya, tapi tidak terlalu panjang. Mungkin kiranya hanya 10 menit, 5, 7 atau 10 menitan. فإذا خرج أقيمت الصلاة فصلى المغرب وكان يصلي المغرب في أول وقتها وينصرف فيها قبل حلول الظلام بحيث يخرج الرجل ولو رمى لرأى موقع نبله لانتشار الضياء. Apabila Rasulullah salat maghrib, Rasulullah salat di awal waktu ya, salat di awal waktu. Kemudian Rasulullah yansarif, beliau langsung bergegas. Setelah salat beliau zikir, kemudian bergegas kembali ke rumahnya Rasulullah SAW. Wa kana salatuhu wa qira'atuhu fiha qasiratun ghaliban. Karena bacaan beliau di waktu maghrib itu sangat pendek. Ya, qasiratun ghaliban. Maksudnya sangat pendek itu kita akan baca apa yang beliau baca ketika salat maghrib. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah biasanya membaca surat Al-A'raf. Pernah Rasulullah baca surat Al-A'raf agak panjang ya. Atau pernah Rasulullah membaca surat At-Tur, Wa kana salatul maghrib hiya akhiru salatin sallaha bi ashabi faqra fiha. Kadang membaca surat Al-Mursalat. Ini ayat-ayat yang mungkin kalau dibacakan di tengah kaum muslimin hari ini, di tengah masyarakat kita, ini mah bukan pendek, ini mah bacaan-bacaan yang panjang ya, bukan bacaan-bacaan yang pendek. ولم يكن يتحدث بعدها كما يتحدث في أعقاب الصلوات وذلك لحاجة الناس إلى الانصراف إلى عشائهم وراحتهم.
Dan Rasulullah SAW setelah maghrib kemudian berzikir, Rasulullah tidak memberikan nasihat kepada para sahabat seperti beliau di sholat-sholat yang lain, seperti habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar. Kenapa? Karena para sahabat punya hajat untuk kembali ke rumah untuk makan malam bersama keluarga mereka. Fa idza shalla al-maghrib 'ada ila baitihi fa shalla fihi rak'ataini sunnatul maghrib. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah, beliau salat 2 rakaat sunnatul maghrib. Thumma ta'asya wa hadha waqtul 'asya ghaliban. Kemudian Rasulullah makan malam. Ya, dan itu biasanya makan malam itu ya antara maghrib dan isya. Wa rubbama qaddamuhu qabla salatil maghrib idza kanu siyaman, kadang memajukan makan malamnya kalau mereka puasa. Kalau Rasul puasa ya berarti makannya sebelum salat maghrib, ba'dal adzan pastinya. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, idza quddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an 'asha'ikum. Apabila telah disediakan bagi kalian makan malam, al-'asha', fala fabda'u bihi, maka mulai aja makan dulu qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kalian salat maghrib, dengan syarat makannya sudah terhidang di situ, sudah di depan kita atau setelah buka puasa. Wa kana ya'muru ashabahu an ya'khudhu ma'ahum ila 'asha'ihim fuqara al-muslimin. Dan Rasulullah memerintahkan atau menyuruh para sahabat bagi mereka yang punya kelebihan rezeki untuk menolong orang-orang fuqara minal muslimin. Kalau yang enggak ada makanan, maka Rasulullah suruh, siapa yang punya makanan, ajak fulan untuk makan di rumah kalian, ajak fulan dan lain sebagainya. Fa yaqul man kana indahu ta'amu itsnaini falyadhhab bi thalith wa man kana indahu ta'amu arba'ah falyadhhab bi khamisin bi sadisin, dan lain sebagainya. Kalau barang siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka ajak orang ketiganya untuk makan bareng-bareng. Kalau dia punya makanan cukup untuk 3 orang, maka ajak orang keempat untuk makan berempat. Kalau dia punya makanan untuk berempat, maka ajak orang kelima untuk dimakan berlima dan sebagainya. Wa rubbama akhadha sallallahu alaihi wasallam 'asharatan fadhahaba bihim ila baiti. Kadang Rasulullah mengajak 10 sahabat fakir untuk makan di rumahnya. Liyata'ashya ma'ahum, makan malam bersama Rasulullah. Idza kana 'indahu wafru ta'am, kalau Rasulullah lagi punya banyak makanan. Wa rubbama inqalaba ila baitihi fala yajid fihi ma ya'kuluhu illa at-tamr wal ma'. Kadang kalau Rasulullah pulang dari masjid menuju rumahnya untuk makan malam, Rasulullah tidak mendapati apapun kecuali hanya kurma dan air. Ya. Wa rubbama marrat bihi ayyam la yakunu fi baiti ma yaqulu dzu kabadi ratbah. Kadang beberapa hari Rasulullah juga enggak ada makanan di situ. Itulah Rasul kita. Ya. Rasulullah SAW adalah Rasul yang kalau seandainya beliau minta aja kekayaan sama Allah, sebenarnya dikasih oleh Allah. Tapi Rasulullah demi mengajari umatnya, Rasulullah SAW rela hidup sederhana agar umatnya tidak berlebihan mencintai dunia. Bahkan yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah mal faqru akhsha alaikum, ya. Bukanlah kemiskinan yang aku takuti bagi kalian, akan tetapi akhsha alaikum antum satalakum ad-dunya fatanafasu fiha. Ya, yang aku takuti adalah kalian dibentangkan bagi kalian itu dunia, sedangkan kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Faqad ja'ahu marratan rajulun munhakun saghib ala wajhi syuhubul ju'. Pernah satu kali Rasulullah didatangi orang yang kelihatannya lesu, letih, belum makan, lapar. Waqala bilisani halihi wa muqallid, dan orang tadi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabanil jahdu. Ya Rasulullah, aku merasa lelah, letih gitu, capek, lapar. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fawrihi ila ihda nisa'i yas'aluha indaha ma yut'imu hadzal dhaif al-majhud. Rasulullah mengutus ke rumah seorang istrinya untuk bertanya ada apa makanan di sana. Ternyata tidak ada apa-apa kecuali hanya air. Satu lagi Rasulullah mengutus ke rumah istri yang lain, cuma air. Dari semua istri Rasulullah ternyata di rumahnya cuma ada air, tidak ada makanan untuk diberikan kepada orang yang kelaparan tadi. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu orang ini malam ini, siapa nih? Ya, kemudian
Berkata seorang sahabat yang bernama Abu Talha Al-Ansari, beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya aja, saya ya wahai Rasul, saya siap untuk menjamu orang ini." Tsumma talaqa bihi Abu Talha ila baitihi faqadahu. Kemudian Abu Talha membawa orang yang kelaparan tadi ke rumahnya, kemudian disediakan makanan untuk orang tadi atau dijamu oleh Abu Talha Al-Ansari. Wa kana ta'amuhu sallallahu alaihi wasallam yudau 'ala al-ardi fi sufrah. Makannya Rasulullah SAW itu di sufrah. Sufrah itu seperti ya plastik dibentangkan gitu ya. Dikatakan nampan dan wa ma akala sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin qattun, dan tidaklah Rasulullah SAW makan di atas meja makan. Rasul nggak punya meja makan, jadi Rasulullah makan ngemper gitu bareng lesehan sama sahabat, sama para istri dan lain sebagainya. Fa idza quriba ta'amuhu qala, apabila makanan beliau didekatkan kepada beliau, beliau berdoa bismillah. Semua kemudian Rasulullah makan dengan yang paling dekat makanannya. Ya, kemudian Rasulullah makan dengan 3 jarinya sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yatakallafu fi ta'amihi wa innama ya'kulu ma yatayassara wa yas'alu ahlahu hal indakum syai'. Nah, ini teman-teman, Rasulullah tuh nggak ribet masalah makanan. Iya, Rasulullah nggak ribet. Bahkan Rasulullah mengatakan dengan redaksi hal indakum syai'. Hal indakum syai' dalam bahasa Arab itu sesuatu yang tidak definitif. Apaan aja deh yang bisa dimakan. Apaan aja. Bukan kalau kita sebagian kita pasangan suami gitu menanyakan kepada istri pagi-pagi, ada makanan apa? Harus ini, harus makan ini, menunya ini. Lihat Rasul kita Muhammad SAW tidak ribet untuk urusan makanan. Ya kalau ada dimakan, kalau nggak ada, ya aku puasa, kata Rasulullah SAW. Makanya redaksi beliau hal indakum syai'. Kalian punya apa? Punya apa yang bisa dimakan? Syai', tidak definitif. Dalam bahasa Arab itu sesuatu, ya apa aja lah yang bisa dimakan. Beda sama sebagian pasangan hari ini, harus ada ini di rumahnya, harus makan ini, memberatkan istrinya dan lain sebagainya. Maka kalau kita benar mencontoh Rasulullah, para suami atau para pasangan hendaklah tidak terlalu menyusahkan atau mempersulit masalah urusan makan aja. Kemudian kalau memang cuma ada khal itu semacam cuka lah ya. Kalau cuma ada khal, Rasulullah bahkan memuji khal dengan ungkapan nikmal idam al khal. Sebaik-baik lauk adalah al khal. Padahal cuma adanya itu gitu, nggak ada yang lain. Itulah Rasul kita. Kalau ada suka makanan dia makan, kalau nggak suka beliau tinggalkan tanpa harus mencela, tanpa harus ini apa aja gitu. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian wa idza jalasa 'ala ta'am ma ashabihi lam yakhul julusahu min haditsin yu'z. Kalau lagi makan sama sahabatnya, sama istrinya, tidaklah Rasulullah SAW berbicara atau bercengkrama dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Akhlak, kalau ada ilmu beliau kasihkan ilmu atau hadis dan sebagainya. Pernah satu kali, min dzalika anna Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma kana sabiyan yatarabba fi hijri Rasul. Pernah ada seorang sahabat Umar bin Abi Salamah masih kecil, kemudian beliau seorang sahabat ini Umar main di pangkuan Rasulullah SAW. Fahuwa ibnu zaujatihi Ummi Salamah wa kana ya'kulu ma'a Rasulullah SAW. Nah, si Umar ibn Abi Salamah makan bersama Rasul kita Muhammad SAW. Fakanat yaduhu tatishu fi sahfa ya'khudhu min lahmi hawli sahfa. Faqala Rasulullah SAW, ya gulam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jadi Umar bin Abi Salamah, jadi hadis ini sering kita dengar, mungkin ada yang belum tahu sababul nurudnya. Sababul nurudnya adalah seorang Umar bin Abi Salamah, Ibn Abi Salamah, makan bersama Rasul tapi tangannya kemana-mana gitu ya, ngacak-ngacak piringnya gitu, atau sufrahnya Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bersabda kepada si Umar dikatakan demikian oleh Rasul, samillah, wahai gulam, wahai anak kecil ya, samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat denganmu. Jadi kalau ada makanan di sini, meskipun misalnya kalau ada kita yang dekat kita nih, adanya tempe dong, ya ambil tempe dulu aja. Ya. Wah, ayamnya di sana jauh, nggak langsung kita harus kelabakan, ketakutan dengan sehingga suasana meja makan atau jamuan tadi berantakan. Ya.
Wa wudi'at baina yaday Rasulullah sallallahu qas'ah min thalidin wa lahm. Ya. Jadi Rasulullah pernah disediakan satu wadah, satu piring isinya thalid. Thalid itu semacam bubur, dan laham. Laham itu maksudnya adalah laham ghanam. Fatanawala dzira. Dzira, Rasulullah itu paling suka bagian dzira dari kambing. Dzira itu mungkin dikatakan, ya kalau manusia sih dzira ini ya. Ini dzira bagi manusia, tapi mungkin pergelangan itulah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu yang beliau makan, ya. Pernah Rasulullah juga makan itu. Kemudian pernah Rasulullah SAW lagi makan itu sambil menggigit bagian menggigit bagian kambingnya itu, dagingnya. Rasul bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah penghulunya para manusia nanti di hari kiamat. Sampai Rasul gini lagi, bilang lagi, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku orang penghulu di antara manusia di hari kiamat. Gitu terus. Sampai Rasulullah, para sahabat kagak nanya gitu. Kan biasa ada yang nanya kan. Terus Rasul bilang, "Ala taquluna kaifah?" Kalian nggak bilang kenapa? Kok bisa engkau menjadi sayyidul yaumul qiyamah, sayyidun nas? Terus para sahabat, "Oh iya, kenapa ya Rasulullah?" gitu kan. Rasulullah bersabda, "Yajma'ullahu yaumul qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid." Nanti Allah akan mengumpulkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, fi sa'idin wahid. Sa'id wahid itu seperti di halaman atau lapang yang sangat luas. Fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syams. Ini seperti gambaran apa? Gambaran nanti matahari mendekat, panas semakin panas ya. Wa yashqu 'alaihim dunuha minhum. Mereka merasa letih setelah matahari didekatkan. Fayablughu an-nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Manusia di situ ketika itu sangat merasakan kepedihan, kesusahan dari apa yang mereka enggak tahan ya. Wa ma la yahtamilun fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Di antara mereka mengatakan kepada yang lain, "Ala tarawna ma antum fi? Ala tarawna ma qad balaghakum? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum?" Mereka kebingungan, nggak ada nih yang bisa nolong kita, nggak ada nih yang bisa menolong kita atau yang bisa membantu atau memberikan syafaat bagi kita. Kemudian fayaqulu ba'dun nasi li ba'd. Sebagian mengatakan, oke, kita minta aja ke Adam. Nah, ini hadis syafaat yang panjang ya, yang nanti pada akhirnya semua nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza farigha min ta'amihi la'aqa asabi. Kalau Rasulullah sudah makan, selesai makan malam sama istrinya, sama keluarganya, la'iqa asabi, menjilati jari-jarinya. Wa kana ya'muru bila'qi sahfah. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk menjilati membersihkan, sebenarnya membersihkan ya bagian piring atau makanan atau wadah, sambil berkata, "Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana makanan mana yang terdapat keberkahan di dalamnya. Makanya jangan sampai sisa makan, apalagi sampai buang-buang nasi, sampai buang-buang makanan. Itu bukan dari sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rufi'at ma'idatuhu, kalau sudah selesai beliau berdoa, "Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwa'ana." Ya. Ghairu mukaffiin wala makfur wala muwadda wala mustaghnan anhu rabbana. Allahumma innaka at'amta wa asqaita. Berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kami makan, telah memberikan kami minum, wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahbabta wa ahyaita. Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Intinya Rasulullah memuji Allah atas semua yang telah diberikan dari makanan, minuman, hidayah, kesempatan hidup dan lain sebagainya. Wa kana yaghsilu famahu ba'da at'am wa idza shariba labanan. Rasulullah mencuci mulutnya setelah makan. Wa kana idza ta'asha shariba ala 'ashaihi min nabidh. Jadi Rasulullah punya kebiasaan dibuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha air nabidh, air rendaman kurma. Jadi kalau diminum malam berarti itu air rendaman kurma yang dari pagi. Rasulullah minum malam. Nanti di malam direndam lagi, Rasulullah minumnya pagi. Seperti itu. Jadi ada 2 botol kira-kira, Rasulullah ada 2 wadah buat Rasulullah. Jadi kalau sudah minum malam, paginya diminum lagi. Yang minum malam dibuat lagi untuk diminum pagi dan lain sebagainya.
Wa in akala ma'ahu ba'du zawjati anasahum 'ala ta'am fa huwa al-qa'il hatta luqmah, sampai ketika Rasulullah kalau lagi makan sama istrinya gitu, Rasulullah tuh sambil mengatakan bahkan sesuap nasi yang engkau masukkan, sepotong makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu adalah sedekah. Ya bayangkan ini kalau nanti suami istri ini lagi makan bareng gitu di meja makan atau bukan di meja makan, suapin istrinya nih, para suami suapin sambil bilang nih, ini sedekah dari abang misalkan, ini sedekah dari ayah, ini sedekah dari mas dan lain sebagainya. Indah kalau kita ikutin Rasulullah itu ya. Dan ingat, Rasulullah adalah sebaik-baiknya orang buat keluarganya. Maka kita sudah mendapat jaminan dari Rasulullah bahwasanya beliau, aku yang menjamin kalau aku adalah sebaik-baiknya, maka contohlah apa gitu ya. Baik. Wa min dzalika ma akhbarat bihi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uni fa akulu ma'ahu wa ana haid. Pernah satu kali Rasulullah memanggil Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Aisyah sedang haid untuk mengajak makan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana ya'khudhu al-'arq wa huwa al-'azmul alaihi syai'un min al-lahm. Intinya adalah Rasul ngajak makan Aisyah, kemudian ada bekas gigitan Aisyah, nanti Rasul makan gantian. Minum dari satu gelas, nanti Rasul minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menandakan satu keharmonisan atau keromantisan yang diajarkan oleh Rasul kita kepada umatnya. Ya meskipun hari ini kita punya banyak gelas, lebih dari satu katakan, kita punya banyak gelas lebih dari satu, tapi cobalah bagi suami istri untuk dalam rangka menjaga keharmonisan, ya nggak apa-apa satu gelas berdua, sepiring berdua dan lain sebagainya. Wa ya lillah kam min risalati hubbin abiqah tasil ila qalbi zawjatil mahbuda min zawjil muhib. Ya, kita lihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kesehariannya tidak lepas dari keteladanan, bahkan kepada kepada keluarganya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW adalah orang sebaik-baiknya manusia kepada keluarganya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dari setelah maghrib, setelah beliau salat maghrib, bacaan maghrib beliau tidak terlalu panjang. Setelah itu beliau langsung ke rumah untuk makan malam bersama keluarga beliau, bersama istri beliau. Kemudian makan dengan adab, makan dengan keharmonisan, makan dengan keromantisan dan sebagainya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa Anda sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita diberikan kemampuan untuk meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap aspek kehidupan beliau. Aku qouli hadza, mohon maaf kalau ada salah dan mohon koreksi jika banyak salahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.